saya Fatima Zahra dengan NIM 28920503031. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen semester 5 di Universitas Mantrisakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan oleh dosen pengampu Bapak Darmawan MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen keuangan dengan judul rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas oleh dosen pengampu Bapak Darmawan MM. Yang pertama di sini ada pengertian rasio likuiditas, yaitu rasio likuiditas adalah sebuah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban atau hutang yang dimilikinya. Rasio likuiditas ini juga bisa diartikan sebagai perbandingan antara aktiva lancar dengan pasifa lancar dalam sebuah perusahaan. Lalu di sini ada manfaat dari rasio likuiditas. Yang pertama, mengetahui perubahan bisnis yang terjadi dalam perusahaan berdasarkan rasio aktiva dan pasifa yang terjadi dalam periode tertentu. Yang kedua, membandingkan posisi strategi sebuah perusahaan dengan kompetitor terkait dalam segi bisnis. Yang keempat, mengetahui posisi finansial perusahaan dalam kemampuannya untuk membayar kewajiban atau utang jangka pendek yang sedang berjalan. Yang keempat, mengukur efisiensi pengeluaran dalam kegiatan operasional. Selanjutnya, di sini ada jenis rasio likuiditas. Di sini ada rasio lancar atau current ratio. Nah, cara menghitung rasio likuiditas ini bisa dibilang lebih mudah dan lebih sederhana dibandingkan jenis-jenis lainnya. Rumus rasio likuiditas satu ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Berikut ini bunyi rumusnya. Aktiva lancar atau current asset dibagi hutang lancar, yaitu current liabilities dikali 100%. Cara menghitung rasio likuiditas lancar ini, misalkan PTA memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban atau hutang lancar sebesar 5 juta, maka rasio lancar atau current ratio perusahaan ini adalah sebesar 10 juta dibagi 5 juta lalu dikali 100, hasilnya 2,0. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa PT AME ini memiliki rasio likuiditas sebesar 2,0 yang artinya kondisi keuangannya masih stabil. Lalu yang kedua ada rasio cepat, yaitu quick ratio. Cara menghitung rasio likuiditas ini hanya menggunakan aktiva lancar dan membandingkannya dengan kewajiban lancar. Perlu diperhatikan bahwa investasi perusahaan ini tidak dimasukkan dalam rumus rasio likuiditas, sebab investasi sulit ditukar dengan kas. Berikut rasio likuiditas untuk menghitung rasio cepat. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dibagi persediaan, aktiva lancar dikurang persediaan lalu dibagi hutang lancar dan dikali 100. Contoh cara menghitung rasio likuiditas cepat yaitu PTB memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, lalu ada persediaan 12 juta dan kewajiban lancar 16 juta. Maka cara menghitungnya dengan rumus rasio likuiditas adalah 20 juta dikurang 12 juta lalu dibagi 16 juta dan dikali 100%, yaitu hasilnya 0,5. Dari perhitungan di atas dapat diketahui rasio likuiditas ini adalah 0,5 yang artinya kondisi keuangan perusahaan ini sedang tidak sehat. Lalu ada rasio kas atau kas rasio. Cara menghitung rasio likuiditas jenis rasio kas ini adalah dengan melibatkan kas perusahaan. Tujuannya pun sama dengan jenis lainnya, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan acuan kas perusahaan. Berikut rumus rasio likuiditas yang digunakan untuk jenis rasio kas. Kas rasio sama dengan kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar lalu dikali 100. Cara menghitungnya yaitu PTC memiliki kas 5 juta, surat berharga 3 juta, dan kewajiban lancar 5 juta.
Maka jika dihitung dengan menggunakan rumus rasio likuiditas, di atas hasilnya akan menunjukkan 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta dikali 100 sama dengan 1,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PTC ini mempunyai kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Lalu di sini ada pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya yang sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Di sini ada tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menghitung lamanya perusahaan dalam menagih piutang ke kreditur selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata hari dari penagihan hutang, yaitu day of receivable. Yang ketiga, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur beberapa modal kerja yang baru berputar dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur perputaran aktivitas tetap dalam satu periode. Dan yang keenam, untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam penjualan. Sini ada jenis rasio solvabilitas. Untuk rumus penerapan rasio solvabilitas ini adalah yang pertama ada debt rasio, yaitu total utang dibagi total aset dikali 100. Lalu untuk debt to equity ratio, yaitu total jumlah utang atau ekuitas modal dikali 100. Dan untuk time interest earned ratio adalah laba sebelum pembayaran pajak dan bunga dibagi beban bunga lalu dikali 100. Contoh soal dan pembahasannya. Jika sebuah perusahaan memiliki neraca sebagai berikut, yaitu saham 420, kas 25, laba yang ditahan 145, barang dagangan 200, piutang dagang 75, mesin 250, bangunan 350 juta, obligasi 180, dan tanah 100, maka berapakah rasio solvabilitas perusahaan tersebut berdasarkan rasio antara modal dan aktiva? Lalu diketahui untuk total jumlah aktiva, yaitu mesin ditambah kas ditambah barang dagangan ditambah piutang dagang ditambah tanah ditambah bangunan, hasilnya 1 juta. Modal yaitu laba yang ditahan ditambah saham yaitu 565. Pertanyaannya, berapa rasio modal dengan aktivanya? Jawabannya yaitu rasio modal dengan aktiva yaitu modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100 sama dengan 565 dibagi 1 juta dikali 100, yaitu rasio modal dengan aktiva sebesar 56,5%. Selanjutnya di sini ada pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, maka fungsi akuntansi keuangan dapat berjalan dengan lancar. Lalu tujuan dan manfaat rasio aktivitas ini, yang pertama untuk menghitung lamanya perusahaan dalam menagih piutang ke kreditur selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata hari dari penagihan hutang. Yang ketiga, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa modal kerja yang berputar dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam satu periode. Yang keenam, untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam penjualan. Selanjutnya, rumus rasio aktivitas itu ada rasio perputaran total aset. Perputaran aset lancar sama dengan penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Lalu untuk rasio perputaran piutang, perputaran piutang usaha ini yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Untuk perputaran piutang usaha per hari yaitu rata-rata piutang kotor dibagi penjualan bersih dibagi 360. Lalu ada periode penagihan rata-rata yaitu perputaran piutang dalam per hari sama dengan 360 dibagi perputaran piutang. Lalu ada rasio perputaran hutang atau akun payable turnover, yaitu untuk rasio perputaran hutang sama dengan harga pokok penjualan dibagi hutang usaha.
Dan perputaran hutang sama dengan pembelian dibagi rata-rata hutang. Lalu rasio hutang beredar atau days payable outstanding, yaitu hari hutang-hutang ditambah hutang usaha sama dengan hutang usaha dibagi rata-rata biaya penjualan harian. Dan untuk rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Lalu perputaran persediaan dalam hari yaitu sama dengan persediaan rata-rata dibagi harga pokok penjualan dibagi 365. Untuk perputaran inventaris dalam hari yaitu sama dengan 360 dibagi perputaran investari atau investari hari beredar. Lalu di sini ada contoh soal rasio likuiditas. Di pos ini kita akan menggunakan laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dalam menghitung dan menganalisis rasio likuiditas. Anda harus melihat laporan neraca, laporan posisi keuangan, terutama pada akun aset dan kewajiban. Kita akan analisa laporan keuangan rasio likuiditas selama 4 tahun, dan kita dapatkan data-data laporan keuangan ini yang akan digunakan untuk menghitung rasio likuiditas. Dalam jutaan rupiah tahun 2019, 2018, 2017, dan 2016. Untuk kas ada 864, 824, aset lancar ada 1.716, untuk aset lancar dan persediaan yaitu 1.416, dan kewajiban lancar yaitu 416, itu untuk tahun 2019, dan seterusnya. Sekarang kita akan dihitung analisis rasio likuiditas perusahaan Sido Muncul selama data tren 4 tahun. Dan kita akan hitung rasio likuiditas dengan rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Lalu untuk rasio lancar di sini ada tahun 2019 sampai dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Di sini ada aset lancar dan kewajiban lancar. Untuk rasio lancar di tahun 2019 ada 4,1, rasio lancar di tahun 2018 4,2, tahun 2017 rasio lancarnya 7,8, rasio lancar untuk tahun 2016 itu 7,1. Pada rasio lancar Sido Muncul ini didapatkan nilai rasio lancar tahun 2016 sebesar 7,1, 2017 sebesar 7,8, tahun 2008 sebesar 4,2, dan tahun 2019 sebesar 4,1. Rasio lancar yang bagus adalah rasio lancar yang semakin besar, dan rasio lancar ini dikatakan aman apabila nilainya di atas 1. Rasio lancar di atas 1 artinya perusahaan ini memiliki nilai aset lancar yang lebih besar dibandingkan kewajiban lancar. Dengan kata lain, perusahaan memiliki aset jangka pendek atau aset liquid yang cukup besar untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo segera. Selanjutnya ada rasio cepat. Di sini ada aset lancar, kurang persediaan, dan kewajiban lancar. Sama seperti rasio lancar, rasio cepat ini dikatakan bagus apabila nilainya berada di atas 1. Rasio ini juga diperlukan dalam analisis rasio likuiditas karena terkadang perusahaan ini memiliki aset lancar yang sangat besar. Akan tetapi, kontribusi terbesar aset lancar justru berasal dari persediaan, sehingga ketika persediaan ini dikeluarkan, likuiditas perusahaan ini jadi sangat rendah. Dengan melihat rasio cepat, kita bisa mengetahui apakah ketika persediaan dikeluarkan dari komponen aset lancar, perusahaan ini tetap punya likuiditas yang bagus atau tidak. Pada rasio cepat Sido Muncul terlihat terjadi penurunan tren. Tahun 2016 rasio cepat sebesar 5,9 kali, tahun 2017 sebesar 6,5, tahun 2018 hanya sebesar 3,3, dan tahun 2019 sebesar 3,4. Lalu di sini ada rasio kas, ada kas dan kewajiban lancar. Lalu di sini rasio kas pada tahun 2019 yaitu 2,1, tahun 2018 2,2, tahun 2017 4,3, dan tahun 2016 4,0. Kegunaan melihat rasio kas ini untuk melihat apakah perusahaan ini memiliki kas yang cukup
untuk melunasi seluruh kewajiban lancarnya. Mengapa kas? Karena kas dan setara kas ini adalah aset lancar yang paling liquid dan bisa digunakan kapanpun dengan memiliki kas yang besar. Maka perusahaan ini tidak perlu khawatir akan utang-utang jangka pendek yang dimiliki, karena perusahaan ini sudah punya aset yang paling liquid yang siap untuk melunasi kewajiban. Lalu di sini ada contoh soal rasio solvabilitas atau debt to equity ratio. Sekarang akan masuk ke contoh soal solvabilitas yang digunakan dua rasio solvabilitas, yaitu ada debt to equity ratio dan debt rasio rumus. Utang total dibagi ekuitas total. Untuk rumus debt rasionya adalah utang total dibagi aset total dan dikali 100. Di sini digunakan contoh laporan keuangan PT Astra Agro Lestari untuk menganalisis rasio solvabilitas. Data-data utang, aset, dan ekuitas perusahaan bisa Anda lihat pada laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam jutaan rupiah tahun 2020 sampai 2019, utang total dan ekuitas total untuk debt to equity ratio ini tahun 2020 ada 0,45 dan debt to equity tahun 2019 itu ada 0,42. Artinya, utang Ali hanya sekitar 0,4 kali saja dalam struktur modal. Dengan kata lain, pendanaan utang Ali ini lebih kecil dari pendanaan dari ekuitas. Lalu selanjutnya debt ratio. Debt ratio ini dilakukan dengan membandingkan utang total atau dibagi aset total. Tujuan rasio solvabilitas debt ratio ini untuk melihat berapa besar pendanaan aset perusahaan melalui utang. Sini dalam jutaan rupiah tahun 2020 sampai 2019. Utang total dan aset total debt ratio-nya selama 2 tahun ini rasio Ali ini berada di kisaran 30 sampai 31%. Artinya 30 sampai 31% ini aset total Ali ini didanai menggunakan utang. Sisanya 69 sampai 70% didanai menggunakan ekuitas. Dengan kata lain, perusahaan Ali lebih dominan menggunakan ekuitas untuk pendanaan dibandingkan menggunakan hutang. Lalu di sini ada contoh soal rasio aktivitas. Harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata, semakin tinggi perputaran persediaan idealnya semakin bagus. Karena hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu mengubah barang persediaan menjadi barang jadi yang siap dijual sehingga persediaan memang dapat digunakan dengan baik. Ini ada perputaran persediaan, ada akun, lalu harga pokok penjualan, persediaan rata-rata, perputaran persediaan, dan jumlah hari perputaran persediaan. Di sini dari tahun 2018 sampai 2020. Harga pokok penjualan didapatkan dari angka laporan keuangan dari bagian laba rugi. Biasanya ditulis beban pokok pendapatan. Persediaan rata-rata didapatkan dari rata-rata persediaan awal tahun ditambah akhir tahun dan dibagi 2. Dari rasio yang tadi, kita bisa melihat rasio perputaran persediaan ini selalu meningkat secara stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perputaran persediaan yang semakin cepat pada MYO dari tahun ke tahun. Contoh, perputaran persediaan sebesar 4,2 kali menunjukkan bahwa perputaran persediaan ini dalam setahun rata-rata 4,2. Jika kita bagi dengan jumlah hari dalam setahun, yaitu 365 hari. 360 hari dibagi 4,2 sama dengan 86,86 hari. Itu artinya membutuhkan rata-rata 86,86 dalam setahun untuk menjual persediaan, yaitu mengubah persediaan menjadi barang jadi yang siap dijual. Lalu perputaran piutang usaha rasio aktivitas. Di sini ada akun, yaitu penjualan bersih, piutang usaha rata-rata, dan perputaran piutang usaha dari tahun 2018 sampai 2020. Perputaran piutang usaha ini selama 3 tahun berhasil meningkat secara stabil, di mana tahun 2018 itu sebesar 3,07 dan meningkat terus hingga 3,24 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pada manajemen piutang Mayora.
karena setiap tahun perputaran piutang ini berhasil naik walaupun kenaikannya ini belum terlalu signifikan. Perputaran piutang usaha sebesar 3,24 kali artinya berhasil menagih piutang usaha pada pelanggaran rata-rata sebanyak 3,24 dalam setahun. Lalu ada perputaran total aset, yaitu akunnya penjualan bersih, aset total, dan perputaran aset total. Pada perputaran total aset di atas, nilai perputaran aset MIOR sama besar yaitu 0,99 di tahun 2018 dan 2019. Namun kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 0,93. Artinya penjualan bersih perusahaan sebesar 0,99 di tahun 2018 dan 2019 dari total asetnya, dan penjualan bersih sebesar 0,93 dari total asetnya di tahun 2020. Perputaran aset total yang bagus jika nilainya meningkat dan di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan lebih besar dari aset totalnya. Perputaran aset total MIOR masih di bawah 1 dan turun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa MIOR masih perlu meningkatkan perputaran total aset dengan cara meningkatkan omsetnya. Lalu ada rasio perputaran modal. Di sini ada akun penjualan bersih, rata-rata modal kerja, perputaran aset total, dan di bawahnya modal kerja sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar. Pada rasio perputaran modal kerja Mayora ini disimpulkan bahwa Mayora mampu mendayagunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan yang besar. Hal ini terlihat dari nilai perputaran modal kerja yang selalu di atas setiap 1 tahun. Artinya perusahaan ini mampu meningkatkan penjualan lebih besar daripada modal kerja yang dimiliki. Secara 3 tahun perputaran modal kerja Mayor ini cenderung turun, sehingga perputaran modal kerja ini juga perlu menjadi perhatian manajemen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.